Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaruk Marsauli dengan NPM 0551250022. Jadi materi yang saya bawakan ini tentang fosil polen di lingkungan rawa. Fosil polen di lingkungan rawa menggambarkan keterkaitan erat antara lingkungan pengendapan rawa, fosil polen sebagai bukti biologis, dan asosiasi mineral sebagai bukti geologi dalam mengkonstruksi kondisi lingkungan purba. Rawa merupakan salah satu lingkungan sedimentasi yang sangat khas karena dicirikan oleh kondisi tergenang air secara permanen atau periodik, kandungan oksigen yang sangat rendah, serta akumulasi bahan organik yang tinggi. Kombinasi kondisi tersebut menjadikan rawa sebagai tempat yang ideal untuk proses pengawetan sisa-sisa organisme, khususnya serbuk sari tumbuhan. Fosil polen adalah sisa mikroskopis serbuk sari tumbuhan masa lalu yang terendapkan dan terawetkan di dalam sedimen. Dinding polen yang tersusun atas sporopolenin bersifat sangat resisten terhadap proses kimia dan biologis, sehingga polen mampu bertahan dalam waktu geologis yang lama. Pada lingkungan rawa, kondisi jenuh air dan minim oksigen menghambat proses oksidasi dan aktivitas mikroorganisme, sehingga peluang terawetkan polen menjadi sangat tinggi. Oleh sebab itu, polen sering digunakan sebagai indikator paleontologi dan paleomiklimotologi. Poster ini menampilkan beberapa jenis polen yang umumnya dijumpai pada sedimen rawa. Polen Malvacipolis sering ditemukan pada sedimen rawa purba dan menunjukkan keberadaan vegetasi tropis yang berkembang pada kondisi iklim panas dan lembab. Kehadiran polen ini mengidentifikasi lingkungan daratan basah dan intensitas curah hujan yang relatif tinggi. Selanjutnya, polen nipah merupakan indikator yang sangat kuat untuk lingkungan rawa pasang surut, khususnya daerah pesisir, delta, dan muara sungai. Tumbuhan nipah umumnya tumbuhan di zona transisi antara laut dan darat, sehingga keberadaan polennya menandakan pengaruh pasang surut air laut. Sementara itu, polen Colophyllum menunjukkan keberadaan hutan rawa yang sangat lembab dan teduh, dengan dominasi vegetasi berkayu yang tumbuh di lingkungan basah dan relatif stabil. Selain bukti biologis berupa fosil polen, poster ini juga menampilkan asosiasi mineral yang memperkuat interpretasi lingkungan rawa. Mineral pirit merupakan mineral khas lingkungan anaerob yang berbentuk melalui proses reduksi sulfur oleh bakteri dalam sedimen kaya bahan organik. Kehadiran pirit menunjukkan bahwa sedimen diendapkan pada kondisi miskin oksigen dan juga mengindikasikan kedekatan sumber batuan, karena pirit mudah teroksidasi jika terpapar udara dalam waktu lama. Mineral kuarsa. Sedimen rawa menandakan adanya suplai sedimen klastik dari daratan yang umumnya di lingkungan rawa. Kuarsa bersifat resisten terhadap pelapukan, sehingga mampu bertahan selama proses transportasi dan pengendapan. Sementara itu, mineral feldspar menunjukkan proses pengendapan yang relatif cepat dan kondisi lingkungan yang minim oksidasi.
karena feldspar merupakan mineral yang mudah mengalami pelapukan kimia apabila berada di lingkungan terbuka dalam waktu yang lama. Secara keseluruhan, poster ini memperlihatkan bahwa kombinasi antara fosil polen dan mineral penyerta dapat digunakan sebagai alat yang sangat efektif untuk memahami lingkungan pengendapan, jenis vegetasi, pengaruh iklim, serta dinamika sistem rawa pada masa lalu. Lingkungan rawa tidak dapat hanya berfungsi sebagai tempat akumulasi sedimen, tetapi juga sebagai kondisi bumi, juga sebagai arsip alami yang menyimpan rekaman kondisi bumi secara biologis dan geologis. Jadi lingkungan rawa merupakan lingkungan sedimentasi yang sangat mendukung pengawetan fosil polen karena kondisi jenuh air, kaya oksigen organik dan miskin oksigen. Fosil polen seperti Malvacipolis, Nipah, dan Calophyllum memberikan informasi penting mengenai jenis vegetasi, kondisi iklim, serta pengaruh pasang surut pada masa lalu. Keberadaan mineral pirit, kuarsa, dan feldspar semakin memperkuat interpretasi lingkungan rawa sebagai sistem pengendapan anaerob dengan suplai sedimen dari daratan. Dengan demikian, poster ini menunjukkan bahwa analisis terpadu antara bukti biologis dan mineralogis sangat penting dalam rekonstruksi lingkungan purba, khususnya pada ekosistem rawa. Jadi pengalaman saya belajar materi fosil polen sangat seru dan sangat banyak hal baru yang saya ketahui. Dalam pembelajaran ini saya juga jadi telah lebih kreatif dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.